Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Para ikhwah wal akhwat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk mengawali hari dan aktivitas kita, rutinitas kita dengan thalabul ilmi. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang ulama abad ke-8 Hijriah, yaitu Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, bahwa hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Beliau menyebutkan bahwa Syahrul Rajab Syahruz Zar' wa Sya'ban Syahru Saqyiz Zar' wa Ramadan Syahru Hasadiz Zar'. Bulan Rajab yang baru saja kita tinggalkan adalah bulan kita menanam, menyebar benih. Bulan Sya'ban, bulan yang kita fungsikan untuk mengaliri, merawat, memupuk apa yang telah kita tanam. Dan bulan Ramadan saatnya kita memanen apa yang telah kita tanam. Ini salah satu nasihat dari ulama salafus saleh, di mana sebagai peringatan bagi muslimin dan muslimat, keistimewaan dan kemuliaan Ramadan jangan cuma dimulai titik startnya itu di bulan Ramadan. Potensi untuk tidak totalitas itu pasti. Seperti kalau kita sholat, kita mendatangi jamaah dalam kondisi tergesa-gesa atau dalam kondisi sudah qomat atau masbuk, sehingga prepare-nya jelas kurang ya. Beda ketika kita mendatangi sholat jamaah, ketika azan, ba'da azan, bisa melaksanakan sunnah qobliyah dulu. Nah, ini tentu totalitas kekhusyuannya dan tumakninahnya beda. Begitu pula dengan orang-orang yang baru melakukan ketaatan atau baru belajar terkait dengan puasa Ramadan, ibadah yang menyertainya dan lain seterusnya di bulan Ramadan. Sudah kena seminggu, sudah kena 3 hari, sudah kena, ya, akhirnya nggak bakal total. Harapannya Ramadan menghampiri kita ini sudah siap. Kita ini sudah punya modal besar. Nah, maka di kajian-kajian kita Selasa pagi sampai menjelang Ramadan, harapannya kita isi dengan pembekalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Allah
berfirman di salah satu ayat dalam Al-Quran, wa rafa'na lahu makanan aliyah. Wa rafa'na, kata Allah, kami angkat untuknya makanan aliyah, tempat yang tinggi. Siapa yang dimaksud tempat yang tinggi di sini? Yaitu ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, Nabi Idris alaihissalam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai beliau ketika Mi'raj di langit yang keempat. Allah angkat Nabi Idris itu sampai langit keempat. Tapi kemudian Allah juga berfirman untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu, hai Muhammad, menjadi nama yang paling banyak disebut dari nama orang, dari nama-nama manusia. Makanya kalau kita lihat nama Islam, ya, laki-laki di dunia paling pasaran nama siapa? Muhammad. Kalau enggak Ahmad, Muhammad. Paling pasaran. Ya, tapi bukan kemudian itu buruk, itu mulia. Kenapa? Karena penyebutan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Allah kekalkan sampai hari ini. Mungkin di antara kita di sini ada namanya Ahmad, ada yang nama Muhammad, ada nggak Mas? Ada kan? Ada. Ya. Ini baru satu company. Coba kalau mamanya nama di sini ada nama Iqbal, nggak ada tuh? Nah, nggak ada. Aku dewian. Ya nggak? Sendirian. Nggak banyak. Allah Subhanahu Wa Taala makanya kemudian berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan seluruh para nabi dan rasul sebelumnya di satu tempat yang dikenal sebagai tempat kiblatnya seluruh para nabi, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, karena nabi-nabi dulu, para rasul dulu, ya, itu berdakwah kepada umatnya, menyembah Allah, itu kiblatnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sampai Nabi Muhammad juga demikian. Kiblat kaum muslimin pun awalnya di Masjidil Aqsa, sampai kemudian dirubah arahnya ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Di sini Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad mengimami semua para nabi sebelumnya. Muncullah gelar untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Anbiya atau Imamul Mursalin, ya, imamnya para nabi. Artinya seluruh syariat-syariat yang ada pada nabi dan para rasul sebelumnya sudah paripurna ada di syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat-syariat sebelumnya emangnya nggak baik-baik, tapi sudah nggak bisa kita gunakan untuk hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hari istimewa untuk umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Hari apa itu? Hari Sabtu. Untuk siapa? Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Nah, ternyata ketika Allah perintahkan, kalian harus gunakan hari Sabtu untuk mengingatku, kata Allah. Jangan kalian kalahkan dengan urusan dunia. Dalam satu pekan itu, hari Sabtu, Allah minta. Padahal mereka terbiasa dengan mencari ikan di hari Sabtu.
Mereka coba mencari ikannya di hari Kamis, hari Rebo, hari Senin, nggak sebanyak di hari Sabtu. Kemudian mereka berpikir, oh ya sudah, kalau hari Sabtu difungsikan untuk ibadah, kita buat saja jaring, kemudian kita tambatkan di hari Jumat, hari Sabtu kita ibadah, nggak nyari ikan, hari Minggunya kita angkat. Itu idenya Bani Israil. Jadinya apa? Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Maka setelah itu Allah rubah orang-orang yang belidui Allah tadi itu dengan wajah yang sebagian jadi babi, sebagian jadi kera. Dan setelah itu Allah musnahkan semuanya. Artinya apa? Gagal. Umatnya Nabi Musa alaihissalam gagal ketika sudah diberikan keistimewaan hari Sabtu. Datang Rasul setelahnya, jauh setelah itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dengan umatnya Allah berikan keistimewaan hari Ahad. Mereka diperintahkan untuk beribadah di hari itu. Ternyata setelah Nabi Isa alaihissalam Allah angkat ke langit, muncul 3 sekte dari keyakinan dan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Baru diangkat, sudah muncul tiga kelompok. Yang pertama, kelompok yang masih meyakini bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba dan Rasulnya. Nah, ini masih aman ini. Tapi dikejar-kejar sama pasukan Romawi. Ini yang masih bisa membaca Injil dengan baik dan benar. Tapi ujung-ujungnya juga musnah. Yang kedua, karena mereka melihat ya, Nabi Isa versi mereka, padahal Nabi Isa Allah selamatkan dengan diangkat. Yang disalib adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Syubbihalahu, ya, diserupakan. Mereka meyakini, Nabi Isa telah berkorban untuk umat. Maka kelompok ini kemudian meyakini bahwa Isa adalah Tuhan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang kemudian diambil dan diadopsi oleh Kekaisaran Romawi, yang meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Jadi baru diangkat aja sudah pecah menjadi 3. Sehingga ketika hari Minggu atau hari Ahad mereka diperintahkan untuk ibadah, tapi pada hakikatnya mereka telah menyimpang apa? Ketauhidannya. Yang awalnya harusnya menyembah hanya kepada Allah, meyakini Allah sebagai ilah, sesembahan satu-satunya, tapi yang terjadi mereka kemudian malah menjadikan Nabi Isa 3 dari Trinitas itu. Ringkasnya gagal. Allah berikan amanah hari Minggu atau hari Ahad untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Baru kemudian Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan bahwa hari Jumat adalah hari pemberian Allah khusus untuk umatnya, menjadi sayyidul ayyam. Ya. Dan jangan sampai kita ini gagal sebagaimana gagalnya Nasara dan juga Yahudi. Selain hari Jumat, Allah juga berikan keistimewaan Ramadan. Jangan sampai kemudian dari 12 bulan Allah istimewakan 1. Ya, untuk umatnya Nabi Muhammad, kita juga gagal. Karena kalau Ramadan atau hikmah besarnya adalah puasa, umat-umat sebelumnya Allah berikan syariat puasa. Karena sudah jelas sekali di dalam ayat kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba 'alal ladzina min qablikum itu yang diwajibkan oleh Allah bagi orang-orang sebelum kalian. Maka ulama silang pendapat, bahkan ada yang mengatakan semenjak Nabi Adam itu sudah ada syariat puasa. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kami sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah diistimewakan sekaligus syariat-syariatnya dan umat-umatnya, termasuk kita. Maka jangan sampai kemudian kita ini coro Jawa niki ngisin-ngisini Nabi. Ya, dengan tidak beribadah atau tidak mengamalkan amalan ibadah, khususnya puasa, amalan-amalan selama bulan Ramadan yang ternyata itu malah bukan dari ajarannya. Eman-eman. Ya, Ramadan hanya sebagai ritual tahunan. Ya, jadi lebih besar ritualnya dibandingkan eksistensi istiqomah amalannya. Ya. Jadi kalau orang itu bisa istiqomah di bulan Ramadan, insya Allah bulan-bulan berikutnya itu masih kecipratan. Tapi kalau hanya sebatas ritual saja, maka sudah Ramadan itu ya hanya sebatas sasi poso wis ngono tok. Coba bayangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aja ada salatu da'wat mustajabah. Ada 3 doa yang mustajab. Nyaris Allah tidak akan menghalangi terkabulnya. Dan salah satunya adalah doa us-shaim inda fitrihi. Ya, doa us-shaim inda fitrihi. Doanya orang puasa di saat berbuka. Ini bukan doa buka puasa, bukan. Doa apa saja yang dilakukan oleh muslimin muslimat ketika berbuka. Berbuka di sini mulai dari menjelang berbuka. Detik-detik terbenamnya matahari, detik-detik azan maghrib. Ya. Ini awalan kita setelah menahan lapar dan haus, kita pasrahkan diri kepada Allah dengan merendah, yaitu doa. Berarti kalau maghribnya jam 6, itu kan kalau kita ambil 15 menit atau setengah jam, itu setengah 6. Kalau pengen lebih tumak ninah lagi, diawali dengan ngaji, ya, diawali dengan zikir-zikir. Ya, kalau sholat kan itu termasuk waktu larangan sholat. Ya, surup itu. Baca Quran itu bisa mulai jam 5. Ya, setan tahu kemuliaan ini. Ya, setan tahu keistimewaan waktu ini. Makanya kemudian menggoda kita supaya gak usah dungo. Mending cuci mata. Mending ngabuburit. Mending ngetek nih sore. Iya apa enggak? Ayo banyak yang dungo apa banyak yang dolan ya? Ya. Belum berhenti di situ. Itu sampai ada program bukber. Ya. Tapi bukan di masjid bukbernya. Kalau di masjid yakin aman. Tenang aman. Ya. Tapi ini di tempat-tempat outdoor. Ya kan? Rumah makan, restoran yang tidak semua rumah makan ada musola. Ada tempat sholatnya, dekat dengan masjidnya. Ya, terkadang malah sekarang kan modelnya yang bertema,
tema mewah mepet sawah ngono kan. Kemudian tema-tema yang lainnya sing ya ada nuansa alam-alamnya. Wih enek masjid malah ning nggo. Enek sawah enek. Tegalan mungkin enek. Kali. Akhirnya buka bersama yang harusnya Masya Allah di situ pahala banyak. Berjamaah. Ya kan? Bareng-bareng dengan saudara muslimin. Doa juga bisa Masya Allah banyak. Potensi dikabulkannya itu ada. Tapi ternyata ketika sudah buka harusnya melaksanakan sholat maghrib ya karena kumpul tadi semua ngobrol ngalor ngidul ya maghriban jadi bisa telat. Syukur-syukur sik maghriban. Kadang lali sampai ada nisa. Masih seru. Ya, akhirnya taraweh juga bablas. Padahal temanya tadi apa? Bukber. Ya. Buka bersama. Buka puasa bersama. Ya, bukan sia-sia bersama loh ya. Tapi buka puasa bersama. Akhirnya mabur semua itu. Pahala-pahala yang harusnya bisa kita cekel, kita tarik, mibur semua. Ya, tentu ini godaan. Ya. Merubah tentu nggak mudah. Dari diri kita, ya. Dari hati kita terlebih dahulu. Coba ya sebulan ya bisa mengfungsikan doa sebelum iftar atau buka puasa 15 menit aja. Itu selama Ramadan tahun ini itu dicelontrengnya. Itu udah sukses sekali. Itu yang di luar. Yang di dalam rumah sama. Biasanya menjelang buka puasa itu acara-acara emang paling dinanti-nanti kalau nonton televisi. Persis di waktu malamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur-sahur itulah karakter orang beriman itu yastaghfirun. Banyak beristighfar. Di waktu sahur istighfar. Itu karakter orang beriman. Jadi kalau mamanya sahur jam 4, sahur jam 4 ya atau sahur di antara jam tersebut sebelum subuh menyisakan waktu 15 menit 10 menit untuk memperbanyak istighfar, mungkin dengan sholat, mungkin dengan zikir, mungkin dengan baca Quran, mungkin dengan lafaz istighfar secara tekstual. Itu di antara karakter orang beriman. Nah, setan tahu ini waktu mulia. Ya. Nggak tenang dia. Kalau sampai anak cucu Adam satu rumah bisa yastaghfiru, satu desa bisa yastaghfiru, satu kota bisa yastaghfiru. Oh jangan sampai. Akhirnya di waktu sahur itu ya emak-emak ya nenek-nenek itu yang dinanti acara TV kuisnya apa seru-serunya itu. Ya, ada kuis, ada sing lucu-lucu. Ya. Jadi memang menghilangkan fokus untuk beristighfar. Nah, ini dua waktu yang mustajab. Waktu sahur dan waktu buka. Itu terkadang sudah luput di tengah kaum muslimin muslimat. Dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Padahal syariat hanya minta dari 12 bulan, 1 bulan itu. Ya. Kalau sekarang Allah masih memberikan keringanan di selain bulan Ramadan. Sebelum maghrib mau ngapain? Ya, sebelum subuh mau tidur nyenyak nggak bangun-bangun. Yang Allah harapkan di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Tentu kalau kita lihat, banyak sekali
hasil karya dari setan untuk ibadah kaum muslimin dengan tujuan merusak, udah gak kehitung. Semuanya dipoles, ya, semuanya bisa dikatakan itu juga bagian dari ibadah. Tadi saya sebutkan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Idris ketika Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj saja, Nabi itu kan ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan yang dalam hadis disebut dengan buraq. Ya, disebut dengan buraq. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, buraq itu adalah dabbabatul anbiya, kendaraan para nabi, ya, untuk langit. Besarnya di bawah besarnya kuda lebih gede daripada keledai. Jelas sekali. Berarti buraq itu bagian dari jenis binatang. Tapi zaman saya kecil, setiap ada peringatan Isra dan Mi'raj, biasanya ada karnaval, ada festival, ada yang memperagakan salah satunya jadi buraq. Ya, buraq itu digambarkan wajahnya wanita cantik, rambut terurai indah, tapi awak mbek sikile jarang. Ya, itu buraq di masa saya kecil. Ya, dan itu diyakini oleh, mungkin di antara kita pun meyakini masih sama. Padahal itu dusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melecehkan buraq, melecehkan syariat Isra dan Mi'raj. Dan ketika saya belajar sekolah, ngaji, ketemu ternyata yang memulai menggambarkan buraq untuk kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang punya anak keturunan, ya, berhasil membidani keturunan Yahudi tapi lahir dengan baju muslim, yaitu kelompok Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ismailiyah yang sekarang besar di Teheran, di Iran. Itu satu benang merah, klop. Mereka meyakini dan menyebarkan karena mereka berbaju muslim, yang menyebarkan hoak kalau buraq itu wajahnya perempuan, badan kakinya jarang. Kenapa? Karena Yahudi itu pada hakikatnya pengen menghina Rasul kita. Rasul itu istrinya nggak cuma satu, nggak dua, banyak. Ya, dan itu bukan hanya sebatas hawa nafsu, bukan hanya sebatas keinginan syahwat. Wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari Rasul, lisannya, perbuatannya, itu bukan karena hawa nafsu, tapi semuanya atas bimbingan dan wahyu ilahi. Termasuk beliau nikah dengan siapa, berapa jumlah istrinya, ya, kekhususan beliau, keistimewaan beliau, itu semuanya telah Allah jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Yang istimewa, khusus, yang nggak ada di kita, ya nggak perlu kita kerjakan. Seperti istri Rasul lebih dari 4, ya, kita batasannya hanya 4. Itu kekhususan beliau. Tapi orang Yahudi, ya, membuat gambaran seperti itu, ya, biar kaum muslimin tahu bahasanya, oh, nabinya itu nabi yang suka kawin, ya, yang hanya memikirkan syahwatnya. Dan kita telan itu, hasilnya itu kita telan.
Nah, kemudian ketika Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi itu habis Allah hidupkan lagi atau bangunkan dari tidurnya 300 plus 9 tahun itu. Tidak lama kemudian Allah wafatkan. Dikubur akhirnya. Tapi dalam surat Al-Kahfi kita baca di antara ayatnya itu ada yang berbunyi wattakhadna lahum wattakhadna masjidah. Ya, kemudian kami menjadikan kuburan atau membangun kuburan Ashabul Kahfi itu menjadi masjid. Ini Allah sedang memperingatkan. Jadi baru satu generasi setelah Ashabul Kahfi itu sudah dapat godaan setan supaya mengkultuskan dan mengagungkan kuburannya Ashabul Kahfi. Kemudian dibangun masjid. Ini sebagai peringatan. Bukan malah gagal paham. Gagal pahamnya gimana? Oh, ada kuburan dibangun masjid. Ada kuburan orang soleh dibangun masjid. Mas gak oleh mas. Rasul ngelarang. Yuh, kok ngelarang? Oh, neng surat Al-Kahfi enek dalile. Apa? Ya kuwi kuburannya Ashabul Kahfi. Nah ini gagal paham namanya. Ya, dikira kemudian ketika ayat itu menjelaskan kuburan Ashabul Kahfi dibangun, oh berarti oleh bangun kuburan. Enggak seperti itu. Ya, karena semua para rasul punya misi yang sama, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'anal yahud wan nasara ittakhadhu la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya itu masjid, ada tempat untuk ibadah. Seluruh para rasul memperingatkan hal kesyirikan yang terjadi dari kuburan. Nabi dulu sebelum Ka'bah bersih dari berhala, ya, bersih dari berhala, itu masih banyak sahabat-sahabat yang kadang yo tawaf, ya, itu yo rodok ngemek-ngemek berhala. Yang namanya 300 patung ya di sekitar Ka'bah. Mungkin sing enek sing rodok keren barang. Ya, didemek. Rasul marah. Ya, kita itu benci dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Bahkan ada di antara berhala itu namanya 2 orang, 2 patung. Cowok sama cewek. Yang laki namanya Isaf, yang cewek namanya Nailah. Itu dulu orang Yaman. Naksir pengen nikah gak direstui wong tuane. Tidak direstui oleh sukunya. Akhirnya budal ke Mekah, mereka melakukan hubungan mesum di Ka'bah. Allah murka, Allah kutuk jadi patung. Batu. Masyarakat Mekah saat itu geger. Wah, ini kurang ajar. Ya, telah menodai kesucian Masjidil Haram Ka'bah. Akhirnya patung Isaf sing cowok dikekne ning dhuwur Bukit Sofa. Patung Nailah yang cewek ditaruh di atas Bukit Marwah. Sebagai apa? Sebagai peringatan wong sing arep mlebu Mekah, baik dari Sofa atau Marwah, ngerti, kowe aja sampai ngeregeti Masjidil Haram. Iso koyo ngene. Ya. Kalau pengen ke Masjidil Haram niatkan ibadah. Meskipun ibadahnya masih syirik gitu. Ya. Tapi orang Mekah mereka memberikan peringatan. Ikonnya lek kowe sampai menodai kesucian Ka'bah bisa seperti Isa, bisa seperti Nailah. Kapan itu terjadi? Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, gede sampai jadi nabi, ya, sebelum dihancurkannya berhala-berhala, Isaf dan Nailah itu sudah ada di samping Ka'bah dan dikultuskan. Berarti
antara Nabi lahir dengan masa orang-orang yang memberikan ikon keburukan yaitu Ishaf dan Nailah itu so dibalik mbek setan. Ya, umat yang saat itu tahu saksi sejarahnya, ya, wah iki Ishaf iki jan, ya, wong sing dimurkai, Nailah juga dimurkai. Ya, makanya nanti ulama melarang ya umatnya Nabi Muhammad ini memberikan nama dua ini. Ya, lek lanang aja dikai jeneng Ishaf karena itu berhala dari berhala jahiliyah plus biyene kuwi wong sing ngotori Ka'bah. Kalau cewek yaitu kasih nama Nailah. Tapi hari ini kan malah banyak perasaan aku ngerti bocah-bocah jenis sapa. Ya, itu malah kayak lho ki jeneng berhala mbiyen. Ki piye. Ya itulah. Ya kan? Gak gelem ngaji akhirnya kayak jeneng sak-saki berhala jahiliyah biyene zina di Ka'bah. Ya, sekarang malah kasihkan nama untuk anak-anak generasi. Naudzubillah. Ya. Nah, ternyata setan bisa membalikkan masyarakat generasi berikutnya, kayak Ishaf Nailah aja mbok kayak kono. Itu dulu orang mulia dari Yaman, punya kedudukan di kaumnya. Ya, taruhlah di Masjidil Haram. Akhirnya generasi berikutnya narik Nailah dan Ishaf itu di samping Ka'bah, dekat dengan Hajar Aswad. Sehingga orang kemudian ngelus-ngelus. Ya, kalau mau nyembelih di bawah patung itu. Ya, lihat nih, huaknya setan zaman itu. Dikira hari ini nggak ada. Namanya kesyirikan tuh punya benang merah. Ya, benang merah. Dulu itu ada seorang titisan masih nasabnya Majapahit. Pangeran. Namanya Pangeran Samudro. Ya. Dari Majapahit. Cuma saat itu naksir dengan salah satu istri ayahnya. Bukan ibunya. Kalau ibu kan yang melahirkan. Bapaknya namanya raja biasanya banyak selirnya. Salah satu dari istri ayahnya itu taksir-taksiran. Sing wedok ya ngono. Jenenge Nyi Ontrawulan. Ya. Alhasil wah, diusir itu Pangeran Samudro dari Majapahit. Diasingkan. Dikekne alas jauh dari Majapahit. Kur cedak mbek awake dhewe saiki. Ya kan ngalor titik teko. Ya, daerah Kemukus. Disitulah Pangeran Samudro diasingkan. Ya, pangeran yang terbiasa dilayani hidup sebatang kara ya, di hutan akhirnya sakit-sakitan. Akhirnya perempuan salah satu dari selir Nyi Ontrawulan nggak tega, laki-laki yang dicintainya akhirnya melok-melok ikut ke situ. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka ini ibarat ibu dan anak melakukan mesum. Sampai mati bareng neng kono, dikuburni juga dalam satu kubur. Ini apa namanya? Ibu ya, anak dengan istri ayah. Ini kalau dalam Islam mahram selama-lamanya. Dan kita pernah bahas dulu, Mas. Ya, mahram selama-lamanya. Itu digaglak, Mas. Ya. Lah kok sekarang banyak orang yang mendatangi dengan niat golek pesugihan. Dipoles dengan wisata religi sebelah sini sekarang. Kalau kayak gitu sejarahnya religi sebelah mana? Ya, tapi orang sudah terlalu mendarah daging. Itu biar kan tokoh, biar pangeran. Ya, itu setan tuh sampai segitunya. Ya, sampai segitunya. Pada sejarahnya kayak gitu. Mau yang sejarah sing tenanan, ratenanan mesti ada kisah ini. Cuma tinggal kita gelem mikir waras orang ngono wae. Ya. Kok bisa? Padahal yang datang itu nggak semuanya orang kafir, nggak semuanya orang non muslim. Itu kalau dilihat KTP-nya banyak orang yang KTP-nya Islam. Iya coba. Jaluk-jaluk, golek berkah, ya.
Apa meneh pesugihan di tempat keramat yang sejarahnya anak menzinai ibunya. Ayo, kawan. Mbok pikir coba sing waras coba. Ayo sekarang. Tapi buktinya banyak. Itu setan tuh sampai segitunya. Apalagi hanya amal-amal yang di bawah itu. Yang tauhid saja bisa dikotori dengan kesyirikan, dipoles seindah itu. Akhirnya ketika kuburan-kuburan dianggap keramat, dianggap bisa mendatangkan manfaat madharat, ramai sampai hari ini. Ya. Dan itu sudah dikaitkan dengan kebaikan, dikaitkan dengan ziarah kubur yang benar, padahal ziarah kuburnya benar, ada dalam syariat. Tapi kalau seperti itu aplikasinya, ya itu bukan ziarah kubur yang benar. Berarti kalau jenengan pengen ziarah kubur dengan orang yang paling jenengan cintai, sayangi, pasangan yang udah nggak ada mungkin, orang tua jelas, kalau udah nggak ada, kakek, nenek, saudara, siapa saja, silakan. Habis pulang kerja boleh kok. Ya, habis pulang kerja boleh. Sesok boleh. Ya. Setu Ahad silahkan. Silahkan. Datangi, doakan. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, jembarni kubure wong tuaku. Ya Allah, padangi kuburni dan seterusnya. Silahkan. Ya. Apalagi yang rumahnya dekat kuburan, bendino iso untuk pahala ziarah kubur. Ya. Tapi saya mohon jangan mengkhususkan. Jangan mengkhususkan bahwa ziarah kubur itu hanya ping pisan atau ping pindho menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena itu bagian dari talbis iblis tadi. Ya, godaan setan. Ya, jangan gagal paham. Ini gagal paham. Ustaz yang larang ziarah kubur, wong tua sapa ya, Mas? Lo tak bualang di sana. Ya kan? Saya bahkan silahkan. Sore engko boleh, besok boleh, mbok pindoni pekan depan silahkan. Arek sedina ping pindho ya ora apa-apa. Ya kan? Setiap lewat mbok ampiri juga enggak apa-apa. Ya kan? Cuma tolong jangan dikhususkan. Ini yang saya tebelin, ini yang saya catat. Jangan dikhususkan sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, sehari atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena pengkhususannya ini. Siapa yang mengkhususkan ini siapa? Kalau Rasul yang mengkhususkan, nah itu baru kita yakini sebagai ibadah, sebagai syariat. Contohnya khusus Ramadan dari tanggal 1 kita puasa. Ya kita puasa wajibnya mulai itu. Mulai sekarang nggak bisa. Arep ngetokne zakat fitrah saiki oleh apa ora? Nggak boleh. Karena ada pengkhususannya. Zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir Ramadan. Begitu juga ziarah kubur. Ziarah kubur itu mutlak umum, silahkan. Nggak ada pengkhususan. Mau hari ini, besok lusa. Ya, di tengah-tengah bulan Ramadan boleh apa enggak? Boleh aja. Ya, tapi jangan dikhususkan hanya di 1 atau 2 hari sebelumnya. Karena bisa jadi ketika kita melakukan di hari itu dengan keyakinan ada keistimewaan tersendiri, disitulah kita malah melanggar dari ajaran beliau. Seakan-akan beliau itu belum menyampaikan kalau ini baik. Seakan-akan kita ini sombong membuat ibadah pada Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Nah, itu yang berat masalah. Nah, umumnya ngono Mas. Nah, itu beribadah ini nggak bisa dengan alasan umum. Nah, umumnya ra ngaji terus sampean nggak melu ngaji. Nggak bisa. Umumnya ra salat berarti ra melu
sholat. Ya nggak bisa. Ya, harusnya malah ketika kita sudah mulai ngaji, ya tahu ilmunya, ya, maka ketika mungkin hari 1-2 hari sebelum Ramadan ditekoni koncone atau konggone, kowe gak ziarah kuburan wong tua kok. Kowe piye lho? Minggu iki wis ping 3 aku. Ya kan? Ora aku. Sok wae sasi ngarep. Nah, gitu. Artinya ketika jawaban itu bukan berarti kita nggak mau berziarah kubur, sudah. Cuma saya tidak mengistimewakan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi bahwa kita kembalikan waktu kepada moderator. Dari Alamin, sesi telah selesai. Bagi yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang disampaikan tadi Ustaz di awal pembukaan itu tentang mendatangi sholat dan duduk. Ya. Ini pertanyaannya, apa keutamaan orang yang mendatangi sholat ketika azan langsung ke masjid, sama keutamaan orang yang mendatangi sholat ketika azan tapi masih menunggu di depan masjid? Ketika azan nunggu depan masjid nyampe nggak? Nyampe orang mlebu sisa. Jadi keutamaan apa yang didapat orang yang langsung ke masjid sama yang masih menunggu di depan masjid? Baik. Masya Allah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar ya, dalam banyak hadis. Bahkan sebetulnya lebih total lagi kalau menunaikan sebagaimana hadis. Hadisnya itu biasanya man tatahhara. Siapa yang sudah bersuci. Di mana? Di rumahnya. Ya. Mungkin kalau di kantor mungkin ada keran-keran wudhu di kantor, ya. Dari situ ngitungnya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Madinah,